Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga membunuh ART 3 orang majikan di Manokwari diringkus polisi. Pelajar di Kabupaten Merauke terluka karena menabrak truk di pinggir jalan. Tukang bangunan yang membunuh istri pegawai pajak di Manokwari memperagakan 44 adegan saat rekonstruksi. Suasana Natal yang penuh hangat memenuhi gedung gereja GPDI Barasiel di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu. Umat di Rayon 3 Efrat GKI Kalvari Buluwebe merayakan Natal bersama anak-anak panti asuhan Sayap Kasih. Ibadah berlangsung sederhana namun bermakna karena Natal ini menghadirkan sukacita bagi ratusan anak-anak maupun jemaat yang hadir. Pelayan firman Gladys Sendo mengajak jemaat untuk kembali membuka hati menyambut kehadiran Yesus, sumber sukacita Natal. Ia mengatakan makna Natal tidak pernah menjadi sesuatu yang usang bagi umat Kristiani, terutama di Papua yang mayoritas merayakannya setiap tahun. Ketika kita berbicara mengenai Natal, tentu bukan sesuatu hal yang baru bagi kita semua umat Kristen. Secara khusus bagi kita semua yang ada di tanah Papua ini, di mana kita ada dalam di tengah-tengah keadaan jemaat atau umat yang mayoritas, sehingga tidak perlu lagi kita meragukan bagaimana kita menghayati kasih Kristus itu di dalam perayaan Natal. Tetapi pada saat ini kita masih ada dalam masa-masa Advent, perayaan Advent yang dimana kita masih ada dalam masa penantian kedatangan Yesus. Pengurus panti asuhan Sayap Kasih Shula Tokoro terharu melihat anak-anak asuhnya bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Ya, mereka dapat melihat kasih Allah yang nyata, di mana Yesus telah mengajarkan tentang kasih melalui kehadirannya, kedatangannya ke dalam dunia ini, kemudian menjadi juru selamat bagi umat manusia. Jadi dia menyerahkan dirinya menjadi korban. Ini wujud kasih Allah bagi manusia. Perayaan Natal ini bukan hanya ibadah, tetapi juga momentum mempererat hubungan antara jemaat dan anak-anak panti. Meskipun sederhana, perayaan Natal ini memberikan semangat dan rasa kekeluargaan bagi anak-anak di panti asuhan ini. Ari dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Setelah sebelumnya polisi mengendus aktivitas para pengedar minuman keras lokal di dalam hutan distrik Muting, kini para pelaku kembali beroperasi di kawasan hutan Kampung Enggol, perbatasan RI, Papua Nugini. Diduga kuat pemilik produksi miras jenis Sopi ini adalah orang yang sama dengan pelaku produksi miras yang pernah digerebek sebelumnya dan kini berpindah lokasi. Petugas Polsek Muting harus berjalan kaki sekitar 3 km masuk ke dalam hutan untuk melakukan penggerebekan terhadap lokasi produksi miras tersebut. Kami jajaran Polsek Muting tak henti-hentinya melaksanakan razia terkait peredaran minuman keras jenis Sopi. Dan di sini kami temukan lagi di wilayah hutan di Kampung Enggol Jaya, distrik Muting. Seperti kita saksikan bersama, ada alat masak dan kami akan menyelidiki siapa pemilik ini dan kami akan panggil untuk proses lebih lanjut. Miras yang selesai disuling dan siap edar langsung dimusnahkan di lokasi kejadian. Sementara itu pemilik tempat produksi berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di TKP.
Polisi mengimbau warga tidak memproduksi miras oplosan karena sanksinya adalah pidana penjara. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Situasi jalan yang gelap akibat minimnya lampu penerangan ditambah banyak truk yang parkir di sebagian badan jalan menyebabkan seorang pelajar SMA di Merauke berinisial MR mengalami kecelakaan. Korban yang datang dari arah Kampung Buti menuju kota Merauke menabrak sebuah truk yang terparkir di Jalan Doremkai, Kabupaten Merauke. Truk tersebut memuat besi dan sejumlah alat bangunan. Tanpa adanya rambu atau tanda pengamanan di bagian belakang, MR menabrak muatan besi dari arah belakang. Benturan keras membuat tangan kiri korban tertembus besi coran yang berada di atas truk hingga menembus ke bagian depan tubuh korban. Telah terjadi laka lantas di Jalan KPG yang mana pengendara roda 2 melaju dari arah Buti menuju ke Jalan Gak. Tetapi sesampainya di Jalan KPG dengan suasana yang gelap menabrak kendaraan roda 6 yang sementara parkir di badan jalan. Jadi akibat daripada kecelakaan tersebut, pengendara roda 2 dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kesimpulan sementara bahwa pengemudi yang parkir di badan jalan merupakan satu kelalaian. Saat ini korban tengah menjalani perawatan medis dan rencananya akan menjalani operasi di RSUD Merauke. Polisi mengimbau truk tidak parkir sembarangan dan mementingkan pengguna jalan lain. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pengendara truk. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.